Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, gue Andri Sakti dan sedih banget ya ini katanya somasi episode terakhir. Soalnya budget hadiah juaranya mau ditabung untuk nambah-nambah bayar makan siang gratis. Gita Saf bilang, child free adalah anti-aging yang alami. Jadi kalau kita punya anak, kita akan cepat terlihat tua. Sebagai bapak-bapak yang udah punya dua anak, melihat hari ini tuh gue mendengarnya tuh sangat merasa setuju. Karena ya, semenjak gue punya anak om, kelihatan banget tampilan gue ini kayak bapak-bapak banget. Perut buncit, rambut menipis, suka PKS, pokoknya bapak-bapak banget lah. Bapak-bapak banget lah. Bapak-bapak banget. Tapi gue dan istri gue memilih untuk punya anak, karena alasan orang punya anak tuh beda-beda. Alasan istri gue pengen banget punya anak, katanya anak itu investasi amal. Jadi kalau kita punya anak yang soleh-soleha, doanya akan terus mengalir kepada kita hingga membawa kita masuk ke dalam surga. Gue pikir selama ini istri gue sayang ya sama anak gue. Ternyata dia cuma insecure dengan amalnya sendiri. Tapi kalau kita mau didoain sama anak kita tuh harus mendidik anak kita tuh tidak boleh dengan secara kasar. Karena percuma, nanti anak kita tumbuh dewasa dia berdoa, ya Allah sayangilah kedua orang tua hamba sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Tapi pas kecilnya kita pukulin. Itu sama aja dengan menjebak diri kita sendiri. Jatuhnya investasi bodong kan? Maka investasi amal melalui anak ini, syarat utamanya satu. Kita baru bisa masuknya surga kalau anak kita soleh-soleha. Kalau soleh-solihun masuknya hahakop. Makanya penting untuk kita mendidik anak. Penting banget, kita harus tahu kepada siapa anak kita dititipkan. Jadi kalau anak kita mau jadi hafiz, kita titipkan ke pesantren. Anak kita mau jadi sarjana, kita titipkan ke kampus. Anak kita mau jadi wakil presiden, titipkan ke jenderal. Jangan lupa dikasih hadiah tuh, rating bintang 4. Gue benci kuli ya. Tiba-tiba banget. Semua juara somasi community lain ketutupan gara-gara Alwi Kuli Star Syndrome. Video dia ada di mana-mana. Di YouTube, di TikTok, Peduli Lindungi ada video dia. Sedangkan video saya om, di grup WhatsApp keluarga saya aja enggak ada. Video dia ada. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Kok bisa lu sebagai kuli bikin tembok nggak retak tapi bikin keluarga orang lain retak gitu loh. Dia enak kelar somasi community. Job stand up-nya banyak. Gue tawaran job stand up nggak ada. Tawaran kuli aja nggak ada. Gara-gara gue tampil tayangannya abis episode dia. Isi komentar di YouTube episode 2 di episode gue adalah bagusan episode kuli. Episode kuli. Lucuan Alwi. Kalaupun ada yang komentar tentang gue itu bukan tentang stand up-nya. Komentarnya paling cuman, Mas ini mirip Ebel ya. Iya. Iya komen. Versi waras tapi ya. Kok bisa gue disamain sama ular ya? Tapi ya udahlah, karena gue datang ke somasi ini tampil di sini sebenarnya mau ketemu idola gue. Letkol tituler Dedi Cahyadi Oke Gas. Ada oke gasnya. Calon Menteri Pertahanan era Pak Prabowo. Setuju semuanya? Kecuali Bu Koni Bakri. Tapi akhirnya gue balik lagi di sini. Cuma gue tertekan banget tampil di acara somasi yang sekarang. Karena di episode sekarang, Kak Juju nitip. Temanya bebas tapi bahas Ramadan. Kita semua tahu kan? Somasi materi harus pinggir jurang. Bahas Ramadan, pinggir jurang. Gak mungkin kita bawa-bawa jokes-jokes receh kan. Kayak misalnya, aku buka puasa pakai kamu ya. Kenapa? Kan kita disuruh berbuka puasa dengan yang manis. Kalau Bayang bawain Sumanto, baru pinggir jurang itu.
Masalahnya kan gue orang biasa. Materi Ramadan pinggir jurang tuh apa, Om? Aku benci sahur. Tarawih terlalu lama. Atau Deddy Corbuzier masuk Islam untuk menaikkan engagement. Terlalu bahaya kan, Om? Takut saya. Emang sengaja Om Deddy ini pengen bikin nanti pas lebaran komik-komik pada makan opor di dalam sel apa gimana nih? Semuanya pakai baju koko oranye, ada tulisan tahanan. Pas lebaran itu penjara isinya komika sama ada Gus Samsudin. Ngapain? Makanya ya jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh deh lo. Tapi jujur gue beneran khawatir gitu. Karena memang walaupun Ramadan ini bulan penuh berkah gitu, bulan mulia, kita bisa aja kena musibah di bulan ini. Seperti pengalaman gue. Gue pernah waktu itu bulan puasa kehilangan motor di masjid. Pada saat sholat tarawih, pas malam ke-27 bulan Ramadan. Gue datang ngincer pahala, motor gue diincer maling. Niat Lailatul Qadar malah rugi bandar kan? Pas kelar sholat, gue tahu motor hilang, nangis kejar gue. Jamaah lain mencoba menenangkan gue, nggak apa-apa bang, motornya hilang, yang penting sendalnya enggak. Makin kejar gue. Gara-gara itu gue sempat beberapa lama trauma sholat jamaah di masjid. Takut ada yang hilang lagi. Kan gak enak lagi kusyuk-kusyuk sholat tiba-tiba imamnya hilang. Gimana lanjutinnya kan bingung kan? Tapi memang gue tuh suka sama Ramadan karena Ramadan ini kita diajarkan untuk saling peduli dan toleransi. Karena gue tuh punya rasa toleransi yang tinggi karena gue berasal dari keluarga seorang mu'alaf. Nyokap gue tadinya Kristen terus masuk Islam. Jadi kalau dia meninggal, dia akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad dan backingan Yesus. Pilihan lu tepat, Om. Dan karena gue datang dari keluarga seorang mu'alaf, gue tuh punya banyak sekali saudara-saudara yang beragama Kristen. Tapi tetap gue sayang sama mereka. Gue cinta sama mereka. Ya walaupun sesekali gue kasih lihat ceramah Zakir Naik. Namanya hidayah nggak ada yang tahu kan. Dan setiap hari raya kita juga saling mengunjungi satu sama lain. Pada saat lebaran keluarga-keluarga gue yang Kristen datang ke rumah gue. Begitu juga saat Natal. Gue datang ke rumah saudara gue yang merayakan Natal. Bahkan gue cenderung suka bantu-bantu di sana. Gue biasa bantu-bantu menghias pohon Natal. Jadi ada pohon Natal, gue kasih pernak-pernik, lampu-lampu hias, terus di atasnya gue kasih bintang, tapi ada bulan sabitnya. Tinggal dikasih sejadah, jadi musola kecil-kecilan. Thank you, gue Andi Sakti.